Seperti yang kita tahu, setiap negara di dunia pastinya memiliki sistem untuk mengatur pemerintahan di dalam mereka. Nah, salah satunya adalah desentralisasi. Nah, apa sih itu desentralisasi? Nah, berdasarkan pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, secara etimologis, desentralisasi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang artinya lepas dan sentrum yang artinya pusat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi ini merupakan suatu pemberian wewenangan terhadap unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Tujuannya sendiri adalah untuk supaya delegasi ini bisa mengambil keputusan secara mandiri. Nah, teman-teman, selain diterapkan pada sistem pemerintahan, desentralisasi ini juga biasanya diterapkan di organisasi-organisasi yang berskala besar. Yang pada akhirnya desentralisasi ini akan menghasilkan suatu produk yang dinamakan kearifan lokal. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu adalah fungsi desentralisasi. Jadi, apa sih fungsi dari desentralisasi itu sendiri? Nah, adapun fungsi dari adanya sistem desentralisasi ini adalah untuk meringankan beban pekerjaan yang ada di pemerintah pusat, sehingga pekerjaan dapat dialihkan kepada pemerintah daerah. Serta supaya dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu pihak saja, dan juga memberikan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola asetnya sendiri. Keuntungan desentralisasi. Keuntungan desentralisasi yang pertama adalah desentralisasi jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan pemusatan kekuasaan. Lewat desentralisasi, respon terhadap kebutuhan masyarakat jauh lebih cepat. Yang kedua, yang desentralisasi meningkatkan efektivitas birokrasi. Lebih jauh lagi bahkan, desentralisasi memberikan keuntungan yang besar bagi organisasi partisipatif. Yang ketiga, desentralisasi meningkatkan inovasi, khususnya bagi pemerintah daerah yang diberi wewenang terutama dalam hal pelayanan publik. Yang keempat, desentralisasi menghasilkan etos kerja yang tinggi, memperkuat komitmen, dan meningkatkan produktivitas. Kekurangan desentralisasi. Kekurangan desentralisasi yang pertama adalah membuat struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks, sehingga memperumit koordinasi. Yang kedua, keseimbangan terhadap beragam kepentingan jadi lebih mudah terganggu. Yang ketiga, berpeluang memunculkan sifat kedaerahan atau rasa cinta yang berlebihan terhadap daerah sendiri. Yang keempat, koordinasi yang semakin sulit membuat perundingan semakin bertele-tele dan pengambilan keputusan menjadi semakin lama. Yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang lebih banyak dan sulit mendapatkan keseragaman. Adapun jenis-jenis desentralisasi terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, ada desentralisasi politik. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan politik di daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar baik kepada warga negara maupun perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana. Kedua, ada desentralisasi administratif. Desentralisasi administrasi adalah jenis desentralisasi yang melibatkan pendistribusian kembali tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik. Adapun layanan publik ini diberikan melalui pemerintah pusat kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, ataupun badan publik semi-otonom. Ketiga, ada desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk desentralisasi yang bertanggung jawab terhadap keuangan, yang mana
Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, maka mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai, baik yang diperoleh secara lokal ataupun ditransfer dari pemerintah pusat, serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran. Keempat, desentralisasi lingkungan. Desentralisasi lingkungan adalah jenis desentralisasi yang lebih mengedepankan pada kepentingan lingkungan. Selanjutnya, yang kelima, ada desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi kebudayaan ialah suatu pemberian hak kepada kelompok minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri. Misalnya, menyelenggarakan pendidikan, acara keagamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, yaitu desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, yang mana kepentingan ini bisa meliputi kepentingan yang terikat ataupun tidak terikat pada suatu daerah, misalnya mengurusi irigasi bagi pertanian. Berikut adalah contoh-contoh desentralisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada desentralisasi politik, yang mana itu membutuhkan reformasi konstitusi atau undang-undang dari berbagai pengembangan partai politik, membutuhkan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif. Salah satu contoh nyata dari desentralisasi politik yaitu penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya. Contohnya itu pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaannya itu lebih efisien dengan cakupan yang lebih meluas. Yang kedua itu ada desentralisasi fiskal, yaitu di mana salah satu fungsi desentralisasi di bidang keuangan. Apabila pemerintah maupun perusahaan swasta yang menjalankan fungsi tersebut, maka perlu memiliki wewenang yang cukup untuk pengambilan keputusan yang pengeluaran intensitasnya itu bersangkutan. Salah satu contoh desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan pemungutan pajak maupun belanja pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ketiga itu ada desentralisasi dalam dunia blockchain atau kripto. Contohnya itu yaitu pada beberapa kelebihan dari kripto yang bekerja di atas blockchain adalah memungkinkan suatu transaksi itu tanpa perantara, relatif aman, dan transaksi itu dia relatif lebih murah dan cepat.